Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ega Miftah Nursya Fitri dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Negeri Padang dengan NIM 190161155 akan mempresentasikan terkait gangguan keterampilan berbahasa. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu gangguan keterampilan menyimak. Yang kedua, gangguan keterampilan berbicara. Yang ketiga, gangguan keterampilan membaca. Dan yang terakhir yaitu gangguan keterampilan menulis. Baiklah, yang pertama yaitu gangguan keterampilan menyimak. Gangguan keterampilan menyimak merupakan salah satu keterampilan bahasa yang sangat penting dan telah diperoleh oleh sang anak sejak dia berada di dalam kandungan ibunya. Menurut Akadiah, menyimak mencakup mendengar dan mendengarkan. Kegiatan menyimak diawali dengan kegiatan mendengarkan dan diakhiri dengan pemahaman yang disimaknya. Lantas, keterampilan menyimak sendiri memiliki gangguan-gangguan seperti yang pertama yaitu gangguan fisik. Faktor fisik ialah kondisi jasmani penyimak pada waktu ia mendengarkan, pada waktu ia mengadakan kegiatan menyimak. Adapun yang termasuk kondisi fisik menyimak jelek ialah yang pertama yaitu menyimak dalam keadaan sakit, sehingga ia tidak dapat menyimak dengan baik. Yang kedua, alat dengar penyimak terganggu atau rusak. Yang ketiga, kondisi lingkungan penyimak kurang baik. Yang keempat, alat bantu menyimak tidak dapat berfungsi, sehingga penyimak mengalami kegagalan. Nah, yang kedua yaitu faktor psikologi. Faktor psikologis adalah faktor yang berkaitan dengan gejala kejiwaan penyimak. Hal ini dapat berupa sikap kurang simpatik dari penyimak memiliki sikap egosentris yang sangat tinggi, penyimak berpandangan terlalu sempit terhadap permasalahan yang disimak, timbul rasa kebosanan yang mendalam dari para penyimak, dan sikap yang ditunjukkan penyimak kurang menghargai pembicara. Yang ketiga yaitu faktor pengalaman. Faktor pengalaman ialah segala sesuatu yang pernah dialami penyimak sebelumnya. Pengalaman yang banyak dan beragam akan memperkaya pada diri si penyimak. Pengalaman dalam penyimak berupa ide atau gagasan yang telah diperoleh sebelumnya, topik atau pokok pembicaraan sebagai bahan simakan, ungkapan-ungkapan atau idiom baru dan istilah asing yang dimiliki, teknik menyimak efektif yang telah dimiliki penyimak, dan gaya penyampaian dan gaya bahasa menyimak harus diselaraskan. Dan yang terakhir yaitu faktor lainnya. Kecilnya daya tampung ingatan jangka pendek. Ingatan jangka pendek mengalami kesulitan dalam memproses lambang-lambang bunyi yang diserap waktu menyimak. Selanjutnya, ketika sedang terjadi proses analisis dalam ingatan jangka pendek, tiba-tiba ingatan jangka panjang mengirimkan kembali pengertian-pengertian yang sudah mapan tersimpan. Selanjutnya, beberapa lambang yang berbeda masuk bersama-sama terserap melalui telinga atau lambang-lambang tersebut terserap oleh indera lain selain telinga. Misalnya indera visual, perasa, dan pencium. Dan yang terakhir, pengertian-pengertian yang sudah tersimpan mapan terguncang labil. Artinya, pengertian tersebut tidak mau damai dengan pengertian yang baru masuk. Yang kedua yaitu gangguan keterampilan berbicara. Yang pertama ialah gangguan mekanisme berbicara. Maka, gangguan berbicara berdasarkan mekanisme ini dapat dirinci menjadi 4 jenis gangguan berbicara akibat kelainan organ tubuh, yaitu gangguan akibat faktor pulmonal, gangguan akibat faktor laringal, gangguan akibat faktor lingual, dan gangguan akibat faktor resonansi. Dan yang kedua, gangguan akibat multifaktoral. Akibat gangguan multifaktoral atau berbagai faktor bisa menyebabkan terjadinya berbagai gangguan berbicara, antara lain sebagai berikut: berbicara serampangan, berbicara propulsif, dan berbicara motif. Hal ini telah saya jelaskan pada video sebelumnya terkait gangguan berbahasa. Yang
ketiga yaitu gangguan psikogenik. Gangguan psikogenik ini sebenarnya tidak bisa disebut sebagai suatu gangguan berbicara, karena mungkin lebih tepat jika disebut dengan variasi cara berbicara yang normal, tetapi yang merupakan ungkapan dari gangguan di bidang mental. Gangguan ini terdiri dari 4 jenis gangguan berbicara, yaitu berbicara manja, berbicara kemayu, berbicara gagap, dan berbicara latah. Selanjutnya yaitu gangguan keterampilan membaca. Keterampilan membaca adalah keterampilan reseptif berupa tulis, membaca sebagai suatu kegiatan interaktif untuk memetik serta memahami arti atau makna yang terkandung dalam bahasa tulis. Nah, gangguan-gangguan pada keterampilan membaca ini diantaranya yaitu disleksia. Disleksia yaitu gangguan membaca tertentu meliputi kesulitan memisahkan kata-kata tunggal dari kelompok kata dan bagian dari kata atau fonemes dalam setiap kata. Gangguan yang kedua yaitu keterlambatan dalam membaca. Keterlambatan dalam membaca atau gangguan perkembangan membaca adalah permasalahan dalam segi melihat, mengamati, dan memahami tulisan, juga bacaan pada usia yang semestinya sudah mulai bisa membaca. Entah itu ketika membaca mereka terbata-bata, bacaan mereka tidak jelas hingga membingungkan orang yang berinteraksi terhadapnya, ataupun anak-anak yang sulit membaca hingga timbul kurangnya komunikasi terhadap lingkungan sekitarnya karena merasa tidak cukup membaca. Selanjutnya yaitu kelahiran prematur. Anak yang lahir prematur dengan berat lahir rendah dapat mengalami kerusakan otak sehingga mengalami kesulitan belajar, terutama membaca dan gangguan pemusatan perhatian. Dan yang terakhir yaitu gangguan keterampilan berbahasa dalam bentuk menulis. Keterampilan menulis merupakan salah satu keterampilan berbahasa yang diperoleh berbasis proses praktik dan latihan secara teratur. Artinya, kemampuan menulis merupakan keterampilan yang mekanistis. Nah, gangguan dalam keterampilan menulis yang pertama yaitu disgrafia. Disgrafia adalah kelainan saraf anak yang membuatnya tidak bisa menulis. Anak dengan kondisi disgrafia sering merasa stres dan mengalami gangguan kecemasan ketika seseorang memintanya untuk menulis. Ada 2 faktor yang menjadi penyebab dispraksia, yaitu kesulitan mengingat dan masalah lainnya. Gangguan berikutnya yaitu terlalu banyak pikiran, tersangkut di paragraf awal dan lingkungan yang tidak mendukung. Baiklah, dengan berakhirnya penjelasan terkait materi pada kesempatan ini, maka berakhir pula presentasi kita pada hari ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.